Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Kita masih membahas topik yang sama, yaitu mengenai disentri. Dokter sudah membahas sedikit di awal, dok, ya, mengenai definisi disentri tadi. Dok, kadang sering kali terjadi mungkin di Indonesia, dok, ya, di masyarakat Indonesia tuh kerap kali kalau anak-anaknya habis main kotor nih, mau langsung makan atau mau langsung minum, ya udah langsung aja, nanti biar kebal, nanti besar. Itu sebenarnya fakta atau enggak sih, dok? Itu tidak disarankan. Karena apa? Ini yang menyebabkan salah satu infeksi. Jadi pada saat silakan main kotor, kita sudah punya daya tahan tubuh, kemudian kita juga sudah dilindungi, maksudnya dicegah dari vaksinasi, kemudian kita juga sudah punya profilaksis obat cacing, tapi pada saat makan tetap harus cuci tangan. Karena yang penting ini adalah sumber dari infeksi. Bagaimana kita menjaga, dok, ya, daripada tadi mengobati tadi, dok, ya. Luar biasa sekali. Mungkin masih banyak di Indonesia kini, dok, ya, yang sanitasinya mungkin kurang baik karena belum merata tadi untuk mengerti bagaimana sanitasi yang baik. Kita lanjut lagi, dokter Enti, ya, mengenai gejala-gejala, dok. Kita lanjut, ya. Jadi karena dia terjadi proses infeksi di sini, otomatis salah satu gejalanya adalah demam. Biasanya demamnya suhunya tinggi, ya, di atas 38 derajat. Kemudian disertai mual, muntah, dan kram perut. Nah, kita takutkan apa? Tadi balik lagi, kalau terjadi diare yang ditakutkan adalah kehilangan cairan, kekurangan cairan menyebabkan dehidrasi, ya. Oke, nah gejala klinisnya, ya, jadi kalau masa tunasnya beberapa jam sampai dengan 3 hari sampai munculnya gejala atau sampai timbulnya gejala khasnya, ya. Kalau dilihat di sini ada gejala khas, ada kasus berat plus anak sama dewasa, ya. Kalau gejala khasnya tadi, ya, dia yang BAB-nya itu encer sedikit-sedikit tapi terus menerus disertai dengan lendir ataupun kadang berdarah, ya. Lalu adanya nyeri pada perutnya, ya. Tenesmus. Nah, tenesmus ini adalah nyeri saat BAB. Jadi ketika ingin BAB rasanya sakit sekali atau nyeri sekali, ya. Lalu disertai dengan mual ataupun muntah, demam, kemudian sampai gemetar dia mungkin, ya, takikardi, ya. Kemudian sampai sakit kepala juga bisa. Ini untuk nyeri bagian perut itu sebelah mana, sudah? Kadang kan kita bingung, dok. Nyerinya ini apakah nyeri sakit ma atau sakit yang lain atau lagi disentri tadi, dok? Ya, biasanya karena dia di bagian usus, yang paling dominan itu yang sebelah kiri biasanya, ya. Nah, kemudian pada kasus berat ditakutkan terjadinya dehidrasi, bisa juga shock septik, ya. Kemudian bisa juga terjadi lukanya atau di bagian rektumnya tadi, ya, di bagian anusnya tadi, karena sering kalau pada anak-anak, ya, sering terjadi BAB terus lecet dia lama-lama, ya. Jadi perlukaan juga atau bisa munculnya hemoroid jadinya, ya. Dan yang paling kita takutkan adalah terjadinya kematian tadi, ya. Lalu kalau pada anak yang harus diperhatikan adalah kehilangan air dan elektrolit, ya, yang dapat menimbulkan dehidrasi ataupun terjadinya asidosis bahkan kematian. Nah, kalau pada dewasa seringnya itu demam dan diare menghilang spontan dalam 2-5 hari. Kenapa? Pada dewasa gejalanya jadi lebih simple, lebih ringan karena sudah ada antibodinya lebih kuat biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa bisa dehidrasi juga, dok, ya, benar sekali. dari disentri ini. Tidak menutup kemungkinan, ya, jadi jangan sepele mentang-mentang saya sudah dewasa nggak apa-apa gitu kan. Kalau sudah lemas, kalau misalnya tidak berhenti juga dalam 3 hari, segera konsultasikan ke vaskes terdekat, ya. Apalagi kalau disertai dengan demam dan darah ataupun lendir, ya. Oke, disentri basiler. Jadi ini adalah bakteri penyebab utama dari si disentri tadi, ya, si Shigella-nya tadi. Nah, ini sebenarnya nggak harus tahu, nice to know aja sih sebenarnya. Ini lebih menjelaskan bagaimana sih bakteri itu. Dia jadi menyebar melalui makanan dan air tadi, ya, melalui fekal oral, ya. Ini akan menyerang usus besar melalui makanan dan air yang telah terkontaminasi atau yang dikonsumsi oleh manusia. Ada 4 jenisnya. Ini sebenarnya nice to know aja, ya. Bentuk-bentuknya seperti ini, ya. Ada Shigella boyolali, kemudian Shigella sonei, Shigella dysentery, Shigella flexneria. Boidi deh, bukan boyolali. Shigella boidi. Jadi ini penyebab bakteri paling sering yang menyebabkan si disentri basiler, ya. Oke, kemudian ada amoeba nih. Amoeba ini biasanya kan
dia parasit. Paling khasnya adalah lendirnya ya. Lendirnya yang khas dan berbau ya. Kemudian ini juga bisa menyebabkan nanti terjadinya komplikasinya juga ya. Kemudian amoeba ini banyak ditemukan di daerah tropis termasuk di Indonesia. Sama seperti jenis disentri pada bakteri menyebabkan tempat-tempat yang memiliki sanitasi yang buruk ya. Artinya balik lagi ke sanitasi. Di Indonesia sendiri tadi kan masih banyak rumah-rumah yang berdempet-dempetan, yang defekasinya tidak baik ya, artinya masih di sungai. Kita tahu kalau defekasi atau pembuangan air besar di sungai itu bisa menyebabkan kontaminasi nantinya. Kalau dia punya ada bakteri Shigella-nya tadi, masuklah dia BAB di sungai tadi, akan mencemari semuanya, makanannya, minumannya, mandinya, terus akan menyebabkan apa? Terjadinya wabah disentri. Oh, berarti bisa menjadi wabah juga disentri dok ya. Ini dok, yang mungkin jadi pertanyaan juga dok ya, ketika kita menggunakan toilet umum nih dok, terutama toilet duduk nih, apakah itu bisa menyebarkan bakteri dari disentri ini dok? Oke, jadi kan kalau bakterinya itu dari fekal oral ya, artinya harus masuk ke dalam mulut ya. Nah, kalau kita pegang, mungkin terpegang lah yang bekas-bekas BAB-nya atau apa, mungkin itu bisa menyebabkan masuk ke dalam kuku kita, nggak sengaja termakan atau masuk ke mulut, nah itu bisa menyebabkannya. Tapi kalau misalnya nggak masuk ke mulut, nggak masalah. Atau dari lalat ya, dari si hewan lalat tadi, misalnya dari tempat umum atau katakanlah bukan tempat umum ya, popok bayi yang ada bakterinya tadi, tidak ditutup sama ibunya, terbuka, ditaruh di sembarangan atau dibuang sembarangan, datang lalat tadi, nanti lalat hinggap tuh, dia bisa menyebarkan ke tempat-tempat lain, ke makanan, ke minuman yang akan termakan atau terminum oleh manusia yang akan menyebabkan si infeksi tadi. Jadi kalau punya popok, anak-anak yang ibunya punya popok itu dibuang, itu dilipat dulu atau dibungkus. Lalu buanglah, iya di kantong, dibungkus, baru dibuang di tempat sampah supaya tidak dihinggapi lalat ya. Oke, ini gejala klinisnya ya, disentri amoeba dan basiler. Jadi kurang lebih gejalanya mirip, cuman biasanya agak ada beda-beda sedikit ya. Tadi kayak kalau yang basiler yang dari bakteri tadi biasanya warna tinjanya kemerahan atau namanya red currant jelly ya, atau lendir bening dan berdarah yang bersifat basah. Tapi akan lebih spesifik nanti mungkin di pemeriksaan mikroskopik ya dok ya, akan terlihat jelas bahwa oh ini bentuknya si Shigella, ini bentuknya si amoeba. Tapi kalau dari gejalanya bisa kita pisahkan sedikit ya. Kemudian kalau dari amoeba tadi ya biasanya terjadi secara perlahan, nyeri pada bagian abdomen atau bagian perut paling bawah dan paling sering pada kuadran kanan bawah ya. Rasa tidak enak pada perut tadi ya. Kemudian tinjanya akan berbentuk lunak, cair dan berlendir. Lebih ke lendirnya daripada darahnya ya. Kalau si basiler tadi lebih dominasi si darahnya. Jadi red currant jelly-nya lebih nampak ya. Kemudian kalau yang bakteri jelas dia terjadi proses sistemik, gangguan sistemik ya. Jadi demam, nanti dehidrasi, itu akan lebih menonjol dibandingkan si amoeba. Tapi apakah amoeba tidak berbahaya? Berbahaya ya. Dia bisa menyebabkan gangguan-gangguan komplikasi ke hati bahkan ya. Oke, nah ini cara penularannya nih yang tadi kita bahas ya. Dari yang pertama sumber air minum yang tercemar. Sungai tadi, misalnya yang tinggal di pesisir sungai, pokoknya di daerah-daerah ya pinggiran sungai, kan airnya ngambil di sungai, ternyata airnya tercemar, diminum, dan kadang memasaknya pun tidak ini ya, tidak lama atau cuman asal-asal sebentar. Jadi penting sekali untuk air itu benar-benar matang. Fungsinya apa? Membunuh kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang ada di dalam air tersebut. Tapi kalau saat ini di Indonesia belum boleh dok ya kalau kita mengonsumsi air secara mentah dok ya, apalagi langsung minum dari keran gitu dok ya. Karena belum ada sulingannya yang memang benar-benar terjamin ya. Kalau sudah ada jaminannya, maksudnya sudah ada yang kayak ini terjamin nih, sudah terakreditasi Kemenkes misalnya, itu boleh ya. Tergantung dari sulingannya tadi. Kemudian tercemar oleh penderita yang menangani makanan atau minumannya tadi ya, dia BAB, ceboknya nggak bersih atau bahkan nggak cebok ya, terus dia masak atau dia menghidangkan makanan, termakan sama manusia sehat akan menginfeksi ya. Kemudian dicemari oleh lalat atau insek yang mengandung parasit tadi ya, lalat itu bisa mengandung si amoeba tadi atau bakteri tadi, dia bisa menyebar-nyebarkan. Makanya kalau punya makanan
harus ditutup pakai tudung saji atau ditutup pakai penutupnya atau dimasukkan lemari. Fungsinya apa? Agar tidak tercemar dan tidak bisa menimbulkan atau berisiko menimbulkan infeksi tadi ya. Kemudian penggunaan kotoran manusia sebagai pupuk. Jadi memang jarang sih sebenarnya kotoran manusia dijadikan pupuk, biasanya kotoran hewan ya. Kemudian kurang baiknya personal hygiene, tadi cuci tangan, kemudian makan yang tidak sehat, makanan yang tidak matang ya ibaratnya ya, sumber airnya tidak terjamin, masaknya sembarangan, misalnya baru direbus udah mendidih sebentar, oh udah nih matiin minum gitu kan, itu kan tidak baik personal hygiene-nya. Jadi pokoknya cuci tangan itu paling penting, salah satu pencegahan paling sederhana tapi paling utama. Ini kalau dari kotoran hewan ya dok, apakah bisa tertular juga dok? Kalau kotoran hewan sih jarang ya. Bahkan nggak ada sih kayaknya, memang dari manusia ya, tapi dari hewannya tadi, lalatnya atau inseknya yang bisa menyebarkan ke berbagai tempat tadi ya. Oke, jadi bakteri penyebab disentri dapat ditemukan dalam tinja orang yang terinfeksi dan menyebar melalui banyak cara ya. Yang tadi tidak cuci tangan sampai bersih atau tidak cebok, malah kalau di luar negeri kan sering tuh ya tidak cebok-cebok. Kalau di Indonesia kan masih berkembang ya. Jadi kan proses sanitasi kita memang harus benar-benar diperbaiki dulu ya. Makanya ceboknya pun harus benar-benar bersih dan jangan lupa pakai sabun. Kenapa harus pakai sabun? Apa nggak cukup aja pakai air? Karena kadang bakterinya itu tidak mati hanya dengan air ya. Ini memang sanitasi yang jadi utama dok ya. Ya. Kalau bisa tadi pakai sabun. Bukan kalau bisa, sebaiknya dok ya. Ya. Karena kalau kadang di Indonesia tuh masih jarang juga dok yang mau membersihkan kotor dengan sabun ya dok ya. Benar. Kita akan bahas lagi dok ya mengenai materi disentri kita. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.